Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Franky Sebastian Siagian dengan NIM R062. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan khususnya pada materi kontrol BLDC, 6-step, sine wave, dan space vector. Saya mulai saja di sini. Jadi sebenarnya apa sih itu BLDC? Motor BLDC adalah jenis motor sinkron yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan kumparan stator untuk menghasilkan torque. Tidak seperti motor DC konvensional, motor BLDC ini tidak memiliki sikat atau brushless, sehingga membutuhkan sistem kontrol elektronik untuk mengatur arus pada kumparan statornya. Metode pertama yaitu six-step communication. Ini jadi ada percobaan six-step yang BLDC. Ini ada program yang BLDC SC. Kita upload program dari kursor, kita run dari GUI dan akan tertampil di osiloskopnya. Ini adalah GUI-nya. Ini adalah tampilan dari GUI-nya. Ini ada keluaran dari 3 fasa disambungkan ke BLDC-nya. Untuk mengatur kecepatan itu kita variasikan dari duty cycle-nya. Ini kita mencoba untuk menaikkan duty cycle-nya. Kita mencoba di duty cycle 50. Ini bisa dilihat di sini motor semakin cepat untuk berputar, dan kita bisa lihat juga pada grafiknya akan berubah seperti ini. Dead time kita coba kecilkan ya untuk melihat perbedaannya, tapi duty cycle tetap sama. Dead time-nya kita kasih 20. Oke, nanti kita bisa lihat perubahan grafiknya di sini dan perubahan kecepatan pada motornya itu sendiri. Ini sudah mulai berubah. Terlihat ya perubahannya seperti itu untuk perubahan dari datamnya apabila kita rubah, dan sini juga berubah kecepatannya. Kecepatan motor di sini melambat ya sebenarnya. Oke, video sudah selesai, saya lanjut saja. Jadi sebenarnya konsep dan hasil percobaan itu prinsip kerja itu mengalirkan arus ke lilitan motor dalam 6 langkah komutasi bergantian. Karakteristik sinyal keluaran cenderung berbentuk kotak atau trapesium. Untuk pengujian duty cycle-nya, pengatur duty cycle, contohnya tadi 50%, itu berpengaruh langsung terhadap torsi dan kecepatan motor. Motor cenderung menghasilkan getaran yang lebih terasa. Untuk analis dead time-nya, dead time itu sangat krusial untuk mencegah short circuit pada MOSFET-nya. Pada percobaan tadi, penurunan nilai dead time secara ekstrem dari 100 ke 20/5. Itu justru menyebabkan motor melambat dan tidak responsif. Kita lanjut, di sini ada metode kedua yaitu sine wave control. Ini untuk percobaan keduanya, sine wave BLDC. Untuk sine wave BLDC kita menggunakan 2 probe. Untuk grafik ini ketika atas minus, yang bawah adalah plus. Kita atur juga di sini untuk mengatur frekuensi dan amplitudenya. Semakin besar frekuensinya, itu motor akan bergerak semakin stabil. Sini terlihat ya, di osiloskop terlihat juga kalau amplitudo itu semakin besar, maka motor itu akan bergerak lebih cepat. Ini adalah tampilan GUI-nya ya, seperti tadi tertampil. Ini perbedaan pada 6-step itu ada di sini ya. Dan parameternya kita menggunakan 2. Itu untuk perbedaan dari 6-stepnya. Oke, video sudah selesai. Mungkin itu untuk metode keduanya. Saya lanjut, yaitu sebenarnya konsep dan hasil percobaan yang metode kedua tadi, itu prinsip kerjanya itu menghasilkan tegangan keluaran berbentuk gelombang sinusoidal murni
untuk mengurangi riak torsi atau torque ripple. Dan monitoring sinyalnya itu pengujian menggunakan dua probe osiloskop untuk memantau gelombang sisi positif dan negatif secara bersamaan. Dan outputnya itu pergerakan motor jauh lebih stabil dan halus dibandingkan metode 6 step. Pengaturan amplitudo berbanding lurus dengan kecepatan. Semakin besar amplitudo, maka putaran motor akan semakin cepat. Yang ketiga, ada metode 3, space vector PWM. Jadi sini ada video untuk hasil uji coba yang ketiga. Kita atur dulu di sini ada connect device. Kita scan untuk membaca si COM-nya. Kita konekkan. Di sini motor belum jalan karena kita belum mengatur pada bagian sini. Kita atur dulu. Nah, di sini kita bisa lihat motor sudah berjalan ya. Ini menunjukkan grafik dari percepatan si motor tersebut. Ini ketika kita variasikan frekuensinya akan terjadi perubahan pada grafiknya juga. Ini pun pada grafik ini pun kita salurkan ke dalam osiloskop ya, bisa terlihat di sini. Jadi mungkin itu untuk penjelasan dari metode ketiga. Oke, dan konsep dan hasil percobaannya itu prinsip kerjanya teknik modulasi yang mempresentasikan tegangan referensi sebagai vektor ruang putar untuk mengoptimalkan penggunaan tegangan DC bus. Dan outputnya, respon sistem itu sangat linear terhadap perubahan parameter input. Variasi frekuensi yang diberikan melalui GUI menghasilkan perubahan kecepatan yang presisi. Pada metode ini memiliki keunggulan, diantaranya itu menawarkan efisiensi tegangan yang lebih baik dan perputaran motor yang lebih halus dibandingkan metode konvensional. Di sini ada perbandingannya. Ada kolom dari parameter, 6 step, sine wave, space vector. Untuk parameter kompleksitas rendah, 6 step itu rendah, sine wave itu sedang ke tinggi, dan space vectornya sangat tinggi. Torsi ripple itu ada 10-15% pada bagian 6 step, 3-5% pada bagian sine wave, 1-3% pada bagian space vector atau pada bagian metode ketiga. Untuk efisiensinya ada sekitar 80-85% pada metode 6 step, 85-90% pada bagian sine wave, 90-95% pada metode space vector. Untuk tingkat kebisingannya itu pada metode 6 step tingkatnya itu tinggi ya. Kemudian untuk sine wave itu rendah dan space vector itu sangat rendah. Untuk biaya 6 step itu tergolong murah. Kemudian untuk metode sine wave itu ya sedang, dan yang terakhir ada space vector, metode yang ketiga itu tergolong mahal untuk biayanya sendiri. Dan sensor yang digunakan pada bagian 6 step itu ada Hall effect, kemudian ada sine wave itu ada encoder atau resolver, dan pada bagian space vector itu ada encoder juga yang digunakan dan atau menggunakan sensor yes. Kemudian untuk penggunaan VDC 6 step itu menggunakan VDC sekitar 86%, sine wave juga 86%, tetapi untuk space vector ini beda, yaitu sebesar 99%. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, 6 step itu pengaplikasiannya pada kipas, pompa, kemudian sine wave itu pada appliance premium, dan space vector itu pada EV dan servo. Saya lanjut untuk percobaan blinking LED test STM32. Jadi sini menampilkan untuk percobaan STM yang blink. Jadi untuk menjalankan kita akan mengupload codingan biasa. Kita upload ke STM-nya. Kita di sini hanya mengetes bahwa STM-nya sudah bisa diupload atau membaca si program tersebut. Di sini sudah tertampil untuk indikator lampunya, menandakan bahwa sudah menyala itu sudah terkonek ya, atau sudah terupload juga. Sampai 1 detik. Ya, ini bisa dilihat ya untuk indikator si lampunya itu sudah menandakan bahwa percobaan berhasil dilakukan. Oke, mungkin untuk kesimpulannya sendiri, jadi perbandingan metode kendali dimulai dari 6 step dapat disimpulkan bahwa algoritma paling sederhana namun menghasilkan suara bising dan getaran torsi yang sangat tinggi, sangat sensitif juga terhadap pengaturan daytime-nya. Kemudian untuk metode sine wave menghasilkan putaran yang lebih halus dan senyap dibanding 6 step dengan kontrol berbasis frekuensi dan amplitudo. Kemudian untuk SVPWM atau yang bisa kita kenal space vector
metodenya ini paling optimal dengan efisiensi penggunaan tegangan sumber terbaik dan respon kecepatan yang linear. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan dari ketiga metode tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan.